Ilyana? Hadiro. Mbak Tristi? Hadiro, Bu. Baik, tidak ada yang sakit atau izin ya? Tidak. Alhamdulillah. Ibu akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kita kan telah membahas tentang pengertian hukum-hukum syar'i dan macam-macam hukum syar'i. Kemudian kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait di dalam hukum syar'i tersebut. Kalian pernah mendengar hukum syar'i? Sudah ada yang pernah mendengar atau baru kali ini saya bicara kemudian kalian mendengarkan? Baru kali Baru. ini. Kemarin kan sudah ada pelajarannya, kenapa kalian tidak mengingatnya? Apa? Lupa, Bu. Tidak apa-apa, namanya manusia itu tempatnya lupa. Hal-hal yang terkait dalam hukum syar'i itu ada banyak, nggak terlalu banyak sih, tapi ya banyak. Yang pertama ada hakim. Yang kedua ada hukum. Yang ketiga ada mahkum oleh. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada mahkum alaih. Kalian pernah mendengar kata-kata hakim atau sejenisnya dalam hukum? Pernah tidak? Tidak. Tidak, Bu. Baik, saya akan menjelaskannya. Pengertian hakim. Hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum. Berarti adanya hukum itu ada yang mengeluarkan. Sesuatu yang dihukumi berarti ada yang menghukumi. Paham kan di sini kata-kata itu? Paham, Bu. Pengertian al-hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum. Siapa al-hakim itu? Kalian tahu siapa al-hakim? Siapa yang melakukan hukum? Allah, Bu. Ya, baik sekali Mbak Solihah Hidayatullah. Jadi pengertian al-hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Maksudnya yaitu dia itu sebagai sumber hukum kalian semua. Jadi kita kok tahu bagaimana sholat kita diterima atau tidak, itu kan pasti ada yang menghukumi. Nah, yang menghukumi itu, yang menjadi sumber hukum itu Allah sebagai
menjauhi perbuatan tersebut. Berarti di sini memang ada persulaian sedikit tentang siapa sumber hukum yang sebenarnya itu. Tetapi kita harus meyakini bahwa semua itu dari Allah, karena Allah pun yang menciptakan Al-Quran. Al-Quran adalah firman-firman Allah seperti itu, bukan firman-firman Rasul. Kemudian kedudukan hakim dalam hukum Islam. Kedudukan al-hakim dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pembuat sekaligus yang menetapkan hukum untuk dipatuhi oleh setiap orang Islam. Berarti kedudukan al-hakim, kedudukan sumber hukum itu tetap Allah sebagai pembuat sekaligus yang menetapkan hukum, bukan rasul-rasulnya. Rasul hanya menyampaikannya saja. Paham? Paham. Kemudian yang kedua, kemudian ada mahkum fard. Mahkum fard menurut para ulama usul, yang dimaksud dengan mahkum fard adalah objek hukum. Objek hukum yaitu pembuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i, baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, tuntutan memilih sesuatu pekerjaan. Nah, kalau untuk mahkum fard itu apa ya? Objeknya berarti tempatnya ya, seperti itu. Seperti contoh dalam Al-Quran itu ada ayat wa aqimus sholata, wa aqimus sholata, maka dirikanlah sholat. Berarti kan di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tempatnya hukum dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut kan dirikanlah sholat. Tempatnya hukum itu ketika kita mendirikan sholat tersebut. Sholatnya itu kita dihukumi. Kalau tidak mengerjakan sholat seperti apa, kalau mengerjakan sholat seperti apa, seperti itu. Paham ya? Kemudian ada syarat-syaratnya mahkum fard. Yang pertama, mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga perintah dapat dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan yang diinginkan. Maka jika seseorang Islam tidak wajib atau tidak bisa melakukan tuntutannya atau yang belum jelas seperti perintahnya Allah, seperti contoh sholat, kemudian membaca Al-Quran, jika kok seorang Islam tidak melakukan dengan sempurna, maka akan dihukumi lagi, seperti itu. Kemudian perbuatan yang dituntut harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, tidak sah menuntut sesuatu perbuatan yang mustahil dilakukan atau ditinggalkan mukallaf. Misalnya, ada yang bisa mencontohkan enggak? Enggak. Contohnya, manusia dituntut untuk terbang. Apakah manusia bisa terbang? Tidak. Itu hal yang sangat mustahil. Maka tidak sah hukumnya. Kemudian tidak sah hukumnya seorang melakukan perbuatan yang ditaklifkan untuk atas nama orang lain. Sepertinya waktu kita terbatas, kita akan melanjutkan pelajaran materi hari ini besok, minggu besok. Untuk tugas dari ibu